Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Natasha Evla Arianto, NIM 2107534. Di sini saya mau mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul penambahan buah kawis dalam pembuatan klepon aren. Motivasi saya dalam membuat penelitian kali ini adalah dikarenakan daerah saya, yaitu daerah Rembang, merupakan penghasil buah kawis yang cukup terkenal di daerah Rembang. Semua remaja yang saya ketahui dan saya lakukan riset, banyak yang memandang sebelah mata bahwa buah kawis adalah buah yang busuk dan tidak layak untuk dimakan. Berikut saya melakukan penelitian untuk menambah inovasi dalam produk kawis tersebut. Sebelumnya, latar belakangnya yang saya buat dengan penelitian ini adalah buah kawis, buah yang masih satu kesatuan dengan buah jeruk. Buah kawis memiliki rasa yang cukup enak dan lezat, manis, dan tumbuh di daerah iklim tropis, seperti daerah Rembang, daerah yang beriklim tropis. Kawis memiliki nama latin Lemonia acidissimia. Kawis memiliki rasa yang unik dan khas. Rasa buah kawis seperti soda cola. Menurut Sukamto, 2000. Buah kawis biasanya hanya dimanfaatkan sebagai buah siap konsumsi. Yang dimaksudkan ialah buah yang langsung dimakan tanpa diolah menjadi suatu produk pangan tertentu. Dan di sini saya juga mengangkat klepon untuk menjadikan produk baru klepon dari buah kawis. Maka klepon adalah sejenis makanan tradisional atau kue tradisional Indonesia yang termasuk ke dalam kelompok jajanan pasar. Makanan ini terbuat dari beras ketan, tepung beras ketan, yang kemudian dibentuk kecil-kecil menjadi bola kecil-kecil dan diisi di dalamnya dengan gula merah, lalu direbus dengan air yang mendidih. Kemudian setelah matang, dibaluri dengan irisan atau parutan kelapa parut. Hal inilah yang sangat disukai dari klepon itu sendiri. Dengan ini, penulis atau saya ingin membuktikan bahwa buah kawis juga bisa menjadi produk pangan yang enak dan tidak lagi seperti apa yang sudah dikatakan sebelumnya. Maka judul yang akan saya ambil yaitu penambahan buah kawis dalam pembuatan klepon aren. Selanjutnya, identifikasi masalahnya ada 1. Masih banyak ditemukannya ketidaktarikan masyarakat terhadap buah kawis. Yang kedua, kurangnya inovasi produk dari buah kawis sehingga membuat masyarakat tidak tertarik dengan buah kawis. Yang ketiga, kurangnya edukasi manfaat kesehatan dari buah kawis terhadap masyarakat luas. Pembatasan masalah, karena luasnya pembahasan yang ada dan untuk mengoptimalkan peneliti dalam mencapai tujuan, maka penelitian dibatasi pada pengaruh buah kawis terhadap penambahan bahan dalam pembuatan klepon aren agar terciptanya ketertarikan produk pangan buah kawis pada masyarakat. Rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah diidentifikasi, maka muncul berbagai rumusan masalah seperti yang pertama ada bagaimana pengetahuan masyarakat tentang buah kawis, yang kedua bagaimana ketertarikan masyarakat tentang buah kawis, yang ketiga bagaimana gizi dalam buah kawis, yang keempat, bagaimana bahan dan cara pengolahan buah kawis dalam pembuatan klepon gula aren. Tujuan penelitian yang pertama ada pengetahuan masyarakat tentang buah kawis, yang kedua mengetahui ketertarikan masyarakat tentang buah kawis, yang ketiga mengetahui gizi dalam buah kawis, dan yang terakhir ada mengetahui bahan dan cara mengolah buah kawis dalam pembuatan gula aren. Klepon gula aren. Bab 2 sebelumnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan pembelajaran bahwa buah kawis dapat diolah menjadi produk pangan tradisional.
Yang kedua, memberikan inovasi baru bagi pengolahan produk pangan, terutama pada buah kawis. Yang ketiga, memberikan pikiran positif kepada masyarakat bahwa buah kawis dapat diolah menjadi produk pangan yang enak dan lezat. Yang keempat, menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya terhadap penelitian sekarang. Selanjutnya kita akan beralih ke bab 2, yaitu tentang tinjauan pustaka yang terlebih dahulu. Vitamin merupakan zat pengatur yang meskipun jumlahnya yang dibutuhkan sangat sedikit, tetapi harus ada agar sistem metabolisme tubuh dapat seimbang. Menurut Fraser 1994 dan Suedothema 2008. Uji aktivitas antioksidan dari ekstrak buah kawista merupakan penelitian buah kawis yang menguji antioksidan dari ekstrak buah kawis, di mana penelitian itu menggunakan spektrometer UV vis yang diukur pada panjang gelombang 516 mm. Karena sederhana, mudah dalam pengerjaan, cepat, akurat, hanya memerlukan waktu yang sedikit, serta cocok digunakan untuk analisis sampel yang memiliki kemampuan sebagai senyawa antioksida bagi buah kawista. Tentunya dalam penelitian sebelumnya memiliki hasil penelitian yang membuktikan bahwa ekstrak metanol pada buah kawista memiliki kemampuan sebagai antioksidan, namun aktivitas antioksidan yang terkandung pada buah kawista masuk dalam kategori yang lemah. Berdasarkan hasil isi 50, ekstrak buah kawista memiliki nilai isi 50 dengan nilai 1275 ppm yang dikategorikan lemah dalam kemampuannya sebagai antioksidan. Dan klepon adalah sejenis makanan tradisional yang di mana klepon termasuk kelompok jajanan pasar. Klepon ini makanan yang terbuat dari tepung beras ketan, dibentuk seperti bola-bola kecil dan diisi dengan gula merah lalu direbus dengan air mendidih. Klepon memiliki tekstur yang sangat kenyal namun padat, dan klepon memiliki rasa yang manis dan masa simpan yang cukup lama. Ari 2011. Tepung beras ketan mengandung amilopektin yang membuat tepung beras ketan menjadi plain, bahkan lebih pulen dari tepung lainnya. Oleh karena itu, klepon akan memiliki tekstur yang sangat kenyal yang dihasilkan dari tepung beras ketan. Solihah 2017. Klepon yang sudah matang, maka klepon akan mengapung. Tapi tunggulah sekitar 1-2 menit lagi sebelum diangkat agar klepon matang. Nimpuno 2006. Jika kue basah rusak karena mikroba, biasanya rasa sudah tidak enak sehingga otomatis tidak disukai atau tidak dimakan. Kerusakan yang timbul pada kue basah antara lain perubahan warna, rasa, dan aroma. Biasanya kue basah daya simpan hanya 1 hari. Kerangka berpikir yang dimaksudkan yaitu adalah buah kawis yang masih utuh. Lalu dari buah kawis tersebut yang masih utuh akan diambil sari-sarinya, di mana yang dimaksud adalah dengan cara buah kawisnya dikerok, kemudian direbus dan diambil dagingnya dalam buah kawis tersebut, kemudian direbus, diambil sari-sarinya, dan sari-sari itu diolah menjadi produk klepon. Yang dimaksudkan ialah dari sari-sari buah kawis tersebut, di mana buah klepon memerlukan air hangat. Nah, gantinya air hangat ini adalah sari-sari buah klepon. Maka setelah buah klepon itu jadi dengan tambahan buah kawis, maka akan dilakukan uji laboratorium dan uji kesukaan pada masyarakat. Hipotesis. Dengan adanya penelitian ini menunjukkan berbagai respon positif dalam penggunaan buah kawis ini di klepon aren. Dikarenakannya buah kawis yang cukup familiar bagi orang asing, dengan penelitian ini tentunya akan memunculkan berbagai respon positif dengan adanya penambahan gula aren. Karena dengan ini berharap tentunya ada inovasi baru dengan klepon gula aren. Selanjutnya ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang diambil adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. Jenis penelitian ini tentunya membutuhkan daya tarik sendiri dan juga berbagai alat yang digunakan guna menunjang penelitian yang akan dikerjakan. Penelitian ini dengan penelitian kuantitatif ini sangat spesifik dengan tujuan yang akan diajukan. Tentunya dalam penelitian ini menggunakan variabel perhitungan untuk menentukan minat dari masyarakat luas mengenai produk ini.
yang sebenarnya ada bahan dan alat. Dikarenakan produk saya merupakan produk eksperimen yang sangat memerlukan bahan dan alat. Yang pertama ada buah kawis tentunya, karena merupakan produk unggulan dari penelitian ini. Yang kedua adalah tepung ketan putih. Yang ketiga gula merah. Keempat daun pandan. Kelima kelapa serut dan pasta pandan. Tidak lupa harus ada alat-alatnya. Yang pertama ada kompor, panci, baskom, dan sendok dan pisau. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Dalam melakukan hal ini, tentunya perlu riset terlebih dahulu untuk kesediaan buah kawis. Melakukan penelitian seperti ini tentunya dilakukan di laboratorium, di mana terdapat fasilitas yang menunjang selama melakukan penelitian. Tentunya akan melakukan penelitian, ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu membuatnya terlebih dahulu. Untuk cara membuatnya yaitu, yang pertama ada siapkan kukusan, campurkan kelapa parut dengan sejumput garam dan daun pandan supaya ada aroma wangi. Lalu kukus selama 15 menit. Sembari menunggu kukusan, iris kasar gula Jawa. Yang kedua, siapkan wadah. Masukkan tepung ketan, tepung tapioka, dan garam, aduk rata. Masukkan air sari buah kawis, di mana merupakan bahan utama dalam penelitian kali ini. Setelah itu diuleni. Cetak adonan dibentuk bulat dan pipihkan. Isi dengan gula merah dan kawis, yang dimaksud adalah dari daging kawis tersebut, lalu dibentuk bulat kembali menutupi isi dari klepon, setelah itu direbus di air yang mendidih, tiriskan jika telah mengapung. Baluri klepon tersebut dengan parutan kelapa yang sudah tadi dikukus dan produk siap disajikan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian kali ini tentunya responden untuk menguji produk layak atau tidaknya. Tentunya perlu uji laboratorium untuk produk yang diteliti. Banyak sekali faktor buah kawis ini bagi kesehatan. Tentunya dalam penggunaan buah kawis, proses pengolahan buah kawis sebelum dijadikan klepon tentunya memiliki beberapa step yang ada. Seperti buah kawis yang direbus untuk diambil airnya, dikarenakan dalam pembuatan klepon memerlukan air hangat. Komponen dengan air hangat itu sendiri ialah sari buah klepon. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga penelitian kali ini dapat berjalan dengan semestinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.